Baik, saya bacakan biografi beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Nasroni Amsoleh, MA. Beliau lahir pada 31 Mei 1976. Beliau adalah ulama dan akademisi Indonesia. Beliau juga menjabat Deputi Bidang Pemenangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang KPAI periode 2014 sampai 2017. Beliau juga menjabat sebagai Ketua KPAI setelah pada periode sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPAI periode 2011 sampai 2014. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia periode 2015 sampai 2020. Beliau juga tercatat sebagai staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga mendapatkan amanah sebagai Khatib Suriah PBNU Nahdlatul Ulama dalam 2 periode, yaitu masa khidmat 2015 sampai 2021 dan masa khidmat 2021 sampai 2026. Dr. Asroni Amsoleh MA resmi dikukuhkan menjadi guru besar dan profesor di bidang ilmu fikih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Syahid Jakarta di Auditorium Harun Nasution UIN Syahid Ciputat, Tangerang Selatan pada 22 Februari 2023. Pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bapak Pusat Bidang Fatwa. Beliau adalah ahli dalam fatwa. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan Pak Kiai untuk bisa memberikan pencerahan bagi kami jamaah Masjid Jamiul Rafiq dan masyarakat Taman Islam Muslimin wa Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di pengajian itu ibu-ibunya yang semangat, tapi ini menjawab salamnya bapak-bapaknya. Kenapa ibu-ibunya belum tuntas masakan sore hari ini atau siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh pinisi ketua DKM, ketua RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, di DKM gabungan dari 4 masjid dan Al-Hujjah Al-Mu'tamirin, para Duyufur Rahman serta hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah dengan kuasa, dengan takdir, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan umur panjang dan diberikan fursah saminan untuk kepentingan silaturahim di majelis yang barokah hari ini. Karena nggak semua orang sehat punya kesempatan. Gak semua orang yang ingin punya kesempatan. Mungkin di antara sahabat kita ini berangkat tiba-tiba ditelepon istrinya untuk ngantar belanja. Ini ketawa kalah. Kalau di kantor itu bisa menjadi direktur, kalau di rumah jadi staf. Telepon sama ngantar belanja dan dapat cuti daripada
enamnya. Nah, itu semua bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita bisa hadir di sini, perlu kita syukuri bersama. Mic yang bunyi tadi itu juga perlu kita syukuri. Untungnya masih ada mic. Enaknya jadi orang mukmin itu begitu. Dalam kondisi situasi apapun kita bersyukur. Kita bisa bayangkan kalau mic-nya nggak bunyi tiba-tiba mati listrik. Masih bisa dengar ya? Oh, Pak, masih bisa ya? Tapi memang ada betul. Tadi pada saat saya datang, apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu nggak dengar sama sekali di rangkaian sini. Mungkin di sini juga saya bicara bersemangat seperti ini, nggak nyampe di belakang, tapi sia-sia kayak gitu. Iya, nggak dengar juga ya? Nggak dengar. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil diperbaiki salawatnya main. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dengan mindset yang baik akan menjadi kebaikan. Ini juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang optimis dalam situasi dan kondisi apapun. Ajaban di Amril Mukmin, enak jadi orang warga Muslim Puri Sentosa, Taman Sentosa. Kalau pas halal bihalal bisa ketemu dulu bareng-bareng, kita syukurnya menjadi kebaikan. Ajaban di Amril Mukmin in asobathu as-sarra syakar fakana khairan lahu. Sekalipun misalnya ini kuenya belum semua keluar, misalnya dari yang direncanakan ada 10 kue jenisnya tapi kok cuma 8, kita syukuri. Wa in asobathu ad-dharra sabar fakana khairan lahu. Ketika diuji kesulitan, kita sabar dan akan menjadi kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Maulana, ya Ibadallah, innal muslimina qad ja'u li Ya, memang cocoknya mic-nya buat sholawat. Mana kalau sholawat hadirin hadirat. Jadi memang betul sholawat yang kita bacakan bisa mendatangkan keberkahan. Kita sakit, kita baca sholawat akan menjadi syafaat menyembuhkan kita. Kita nggak punya uang, dengan baca sholawat akan mengayakan kita. Setidaknya kita tenang dan nggak marah-marah, nggak lempar-lempar sepatu ke suaminya karena nggak dibelanjain. Sholawat melahirkan keterangan. Dan hari ini dengan wasilah panitia kita bisa bersilaturahim untuk satu acara yang insya Allah penuh keberkahan, halal bihalal. Jangan nanya halal bihalalnya ini sudah habis waktu Syawal atau belum. Udah nggak usah nanya. Ini hari ini Sabtu 20 Mei 2023 itu masih Syawal atau masih sudah Dzulqa'dah? Nggak usah ditanya. Karena apa? Karena yang pertama
Kalau diterus-teruskan bisa melahirkan al-adawah wal baghdha di antara kita kalau semangatnya menang-menangan. Kalau bagi yang lebaran lebih dulu, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan yang mengikutinya, ini sudah habis. Ini sudah tanggal 1 Dzulqa'dah. Bagi yang ikut pemerintah ada 2 cabang. Cabang yang pertama sekarang 30 Syawal, cabang yang kedua juga 1 Dzulqa'dah karena Syawalnya 29 saja. Dan gak usah diperdebatkan. Kadang orang yang memperdebatkan itu belum maaf-maafan. Hanya karena persoalan rebutan Ramadannya kapan, Syawalnya kapan, habisnya Syawal kapan. Dia berdebat, kemudian gak saling memaafkan. Esensi halal bihalal adalah mengakui kelemahan masing-masing karena fitrah kemanusiaan itu adalah kesalahan. Jadi nggak ada orang manusia itu yang benar terus kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan predikat maksum, dipelihara dari dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang salah, yang mengakui dia punya salah dan memohon maaf. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Kalau ada orang yang merasa benar terus, itu bisa jadi bukan Bani Adam ya. Nggak tahu Bani Iblis, Bani apa, ada Adam, ada Iblis, ada Bani Hayawan. Kalau dia masih merasa Bani Adam, dia pasti pernah berbuat salah dan punya potensi untuk berbuat salah. Kalau ada orang merasa benar terus, pada saat dia merasa benar terus itulah kesalahan sudah ditanamkan. Tetapi sungguh pun kita memiliki potensi untuk berbuat salah, kita memiliki kesempatan untuk menjadi mulia, bahkan bisa lebih tinggi derajat kita dari malaikat dengan komitmen untuk minta maaf. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan salah satu sarana untuk melebur dosa, melebur kesalahan kita, pertemuan halal bihalal pada pagi hari ini. Dengan demikian halal bihalal itu nggak terikat oleh waktu Syawal atau nggak Syawal. Artinya kalau sudah keluar Syawal pun nggak usah didebat, panitia DKM misalnya, ini sudah nggak Syawal, jadi nggak perlu halal bihalal. Yang nggak juga itu kali, gitu kan? Karena halal bihalal esensinya adalah membangun silaturahim, hubungan sesama setelah pada saat Ramadan 1 bulan penuh kita ditempa secara personal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah, hubungan yang bersifat vertikal. Hati kita dilatih, otak kita dilatih, nafsu kita dilatih untuk bisa ditundukkan, dan di dalam aktivitas keseharian kita pemandunya adalah akal dan qalbu. Nafsu berada di dalam koridor ketertundukan oleh qalbu dan juga akal kita. Nafsu nggak bisa dimatikan, tapi nafsu diarahkan dan ditundukkan. Kalau nafsu dimatikan bahaya nih Bu ya. Kalau nafsunya bapak-bapak mati gimana Bu? 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 Gimana? Nafsu perlu dimatikan apa enggak? Perlu dimatikan apa enggak? Kok ragu? Perlu dimatikan apa enggak? Enggak. Perlu dihidupkan apa enggak? Enggak. Enggak terus? Dimatikan enggak, dihidupkan enggak, terus gimana? Ya, tugas ibu-ibu menghidupkan. Perlu diarahkan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dibiarkan dia nggak karuan, bisa mecahin kaca, bisa menggulingin tempat yang seharusnya tertib dan sebagainya. Tetapi kalau dikekang
dimasukkan di dalam rumah, nggak boleh bebas, ya anak jadi nggak berkembang. Nah ini penting bagi DKM, pelajaran penting. Kadang DKM punya tugas tanggung jawab untuk memakmurkan masjid dengan banyak jamaah, itu obsesinya. Di sisi yang lain kita pengen jamaah tenang, kalau ada anak rame diteriakin, ya jangan rame dong di masjid. Bahkan kondisi tertentu ada ekstremitas di dalam penyikapan. Tong, kalau main jangan di masjid, sana di lapangan. Kira-kira anak milih di masjid atau milih di lapangan? Ya milih di lapangan. Wong enak main di lapangan. Begitu anak lari di lapangan, nggak boleh main di masjid, yang terjadi apa? Masjid diisi orang tua-tua saja, nggak ada regenerasi, karena anak yang awalnya diminta oleh orang tuanya datang ke masjid, nyampe di masjid diusir sama DKM-nya, hanya karena ramai dia, hanya karena main aja dia. Ya memang anak usianya usia main. Pilih mana, main di masjid atau main di lapangan? Yang pengennya sih di masjid ngaji, kemudian belajar. Tetapi kalau pas main di masjid, kita arahkan, bahkan kalau perlu difasilitasi. Ada permainan-permainan edukatif yang basisnya adalah masjid. Nah kalau di Sentosa nggak ada yang seperti itu, DKM-nya baik-baik, apalagi Pak RW-nya ini ya, nggak ada, yang ada di sono. Anak-anaknya di sini rajin, banyak, aktif, saya lihat. Ini tugas tanggung jawab kita, memakmurkan masjid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Halal bihalal esensinya adalah membangun soliditas dan juga solidaritas sosial. Setelah apa? Setelah kita ditempa secara personal. Tadi saya sampaikan puasa itu melatih hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk di akhir Ramadan, kita disiapkan peranatan untuk membangun hubungan harmoni antar sesama, bergerak dari hablum minallah kepada hablum minannas. Diawali dengan jenis ibadah makdoh yang namanya zakatul fitri. Zakat fitrah itu ibadah makdoh. Soal besarannya sudah ditetapkan, soal kepada siapa yang diwajibkan sudah ditetapkan, kepada siapa didistribusikan sudah ditetapkan, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Sekalipun niatnya baik, jadi niat baik saja nggak cukup di dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Terus pokoknya saya kan niatnya sedekah, zakat fitri, dan baca itu sedekah fitri, nggak bisa, karena ada aturannya. Siapa yang wajib, siapa yang diberikan tanggung jawab untuk membayarkan, kepada siapa dibayarkan. Itu ada ketentuannya dan itu dogma, nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa dengan perasaan, nggak bisa dengan logika. Oh ini sekarang udah nggak butuh beras ini orang-orang di Puri Sentosa, Taman Sentosa ini, yang butuh pulsa atau yang butuh ini tiket untuk mudik ini, kita bantu beli bensinnya aja. Nah zakat fitrahnya kita berikan bensin. Nalar logiknya ketemu, tetapi beragama tidak cukup dengan nalar logik, karena beragama ada saatnya kondisi dogmatik, ada saatnya kondisinya adalah ta'akuli atau pendekatan rasional. Kalau zakatul fitri itu adalah dogma, kemudian hikmahnya untuk kepentingan apa? Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, untuk mensucikan jiwa bagi pezakatnya dan untuk membebaskan kebutuhan primer orang-orang muslim pada saat hari raya Idul Fitri. Kebutuhan primernya, kebutuhan primernya apa? Al-muhum hadzal yaum an-su'al. Pastikan gak ada orang yang minta-minta hanya karena kelaparan, gak ada asupan makanan yang dikonsumsi hari itu. Pentingannya jangka pendek, charity, bukan untuk kepentingan bayar
Goalnya adalah untuk kepentingan sosialnya. Kepentingannya untuk memastikan kekerabatan kita, empati kita, kita sampaikan kepada publik. Orang yang kelaparan berada di dalam tanggung jawab kita sebagai sholimin dan kepada kita sebagai muzakir. Kalau ada orang pada saat hari raya Idul Fitri dia nggak bisa makan, kelaparan, itu dosa kolektif kita. Setelah ditempa secara personal, kita mulai ditempa secara horizontal untuk membangun empati yang bersifat praksis empiriknya. Tahapan yang berikutnya adalah kita bermaaf-maafan. Ketika kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, sholat yang kita tinggalkan, puasa yang kadang bolong dan juga bocor, puasa ikut sahur bersama keluarga, begitu nyampe kantor perut kapal kita belok ke warung, kemudian balik lagi nanti ikut buka bareng. Kan sorry, istri kita nggak tahu, tetapi Allah tahu dan kita tidak melakukan itu, sekalipun bisa jadi bolong. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita memiliki kesalahan dengan sesama, Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan pertaubatan kita itu tidak cukup hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat taubat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika kita memiliki kesalahan. Yang pertama ada an-nadam, ada menyesal, kita pernah melakukan salah, kita meninggalkan sholat, kita memakan makanan yang haram baik dari sisi zat maupun prosesnya, kita meninggalkan puasa dan lain sebagainya, kita nyesel. Kemudian yang kedua al-iqla' anil dzunub, kita nyabut kesalahan tadi. Begitu kita meninggalkan sholat, kita qadha sholat kita. Kemudian yang ketiga al-azmu alla yatakarrar, komitmen di dalam hati kita untuk nggak ngulang-ulangi lagi. Jangan kapok lombok. Kapok lombok itu apa, Bu? Seperti makan SS ya, apa itu? SS ya. Sambelnya level 10. Kemudian kita kepedesan. Setelah kepedesan sudah kita Muhammad. Lama-lama salawatnya benar-benar deh. Itulah enaknya salawat. Kalau di dalam tradisi kita ada lagi fungsi salawat. Apa? Untuk menandai bahwa tahlilan sudah selesai, makanannya sudah dibagikan, berkatnya sudah rapi semua, baca sholawat tandanya sudah selesai, ayo kita pulang. Iya, itu tanda. Jadi banyak kearifan kita. Apakah itu salah? Tidak. Karena sholawat disunahkan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahagia kita sholawat, sedih kita sholawat, punya anak kita sholawat, melahirkan kita sholawat, orang meninggal pun kita sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca sholawat sekali saja, maka Allah turunkan rahmat ganti sholawat doa yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diganti dengan sebab bacaan sholawat sekali saja kepada baginda Rasulullah SAW, Allah ganti 10 kali lipat. Kan artinya apa sholawat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan 1 sholawat 10 kali lipat. Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang sulit menjadi mudah, yang sakit bisa menjadi sabar. Gak mesti otomatis sembuh.
tetapi bisa perasaan kita plong, nggak ngeluh-ngeluh lagi. Ini gara-gara bapak sih nggak hati-hati. Nah, ada tabrakan misalnya yang disalahin bapaknya, padahal masalahnya belum tentu ada di bapaknya, kan gitu. Sudah oke, sudah bisa kedengeran lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini masih bab soal halal bihalal. An-nadam al-iqla' 'anil dzunub al-azmu alla yatakarrar. Ada nyesel, kita pernah melakukan kesalahan, kemudian nyabut dosanya. Kalau ada yang tertinggal kita tambah, sholat yang tertinggal gak kita tunaikan kita qadha, zakat yang belum kita bayarkan kita hitung ulang kita bayar. Kemudian al-azmu alla yatakarrar, komitmen untuk gak ngulangi lagi. Jangan seperti kapok lombok atau kapoknya ibu-ibu melahirkan. Ya Bu, pas melahirkan kira-kira sakit apa sakit? Nah ini kayaknya nggak pernah melahirkan. Saya alhamdulillah 5 kali istri saya melahirkan, dan 5 kali pula saya mendampingi. 5 kali saya menyaksikan istri kesakitan. Ketika ditanyakan pada saat proses ini kapok melahirkan sakitnya minta ampun, tetapi begitu selesai melahirkan senyum bahagia melihat anaknya sehat. Setelah ditanya berikutnya mau nggak punya anak lagi, yang mau. Kapoknya kapok lombok gitu. Kalau kondisi kesulitan, kemudian dalam situasi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan penuh keikhlasan, maka yang terjadi adalah kenikmatan-kenikmatan. Gak ada orang yang melahirkan setelah itu begitu keluar janinnya dipersalahkan gara-gara kamu ini ditendang gitu, saya kesakitan. Dan gak ada kan Bu ya? Ada gak Bu? Pada saat melahirkan sakit apa enggak Bu? Sakit kan? Apalagi yang ngeden. Nah, ini yang enggak ngeden aja sakit juga. Ada orang melahirkan enggak ngeden? Hah? Enggak ada? Ada juga yang lahir sesar itu, ya kan? Itu karena enggak pakai ngeden tuh. Cuma sakit katanya. Anak saya yang kelima itu sesar. Enak awalnya, tetapi akhirnya yang gak enak. Bahkan sampai sekarang kadang itu masih sakit-sakit kalau pas kondisi capek itu sisa-sisanya masih ada gitu Pak. Jadi yang menemani istrinya melahirkan bahagia, dan itu disunahkan. Karena dengan anak pertama lahir kemudian kita menyaksikan dan kita hargai suara kita yang pertama, insya Allah anak menjadi anak yang soleh-solehah. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-azmu alla yatakarrar, komitmen untuk enggak mengulangi lagi. Ini prasyarat taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kesalahan kepada sesama manusia, 3 ini belum cukup. Artinya apa? Dosa kepada sesama manusia itu lebih pelik permohonan maafnya daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pengertian lain, ini salah kepada sesama itu lebih ribet Bu, Pak, daripada salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Seberapa besar dosa, jika kita taubat dengan keseriusan, maka Allah bukakan pintu maaf. Dengan sifat al-ghafur, dengan sifat al-ghaffar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ngampuni kalau dosa itu syirik.
menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa besar sekalipun kecuali syirik kepada orang yang dikehendaki. Tetapi kalau kita salah kepada manusia, ini prinsipnya orang manusia itu kalau bisa sulit ngapain dipermudah. Itu umumnya manusia begitu. Makanya repot kita punya pejabat kalau mentalnya seperti itu. Tapi nature-nya manusia begitu. Nggak seneng lihat orang muda. Karena apa? Karena dominasi nafsu. Jangankan terhadap yang besar, terhadap yang kecil saja, kadang kita, mungkin saya, mungkin bapak, mungkin ibu juga punya pikiran. Ini gara-gara dia saya nggak jadi dapat antrian sembako. Misalnya begitu. Kalau saya nggak akan saya ampuni kan, kalau ada masalah saya persulit. Nanti kalau saya jadi RT nggak akan saya bagi itu sembako. Jadi hanya karena persoalan yang kecil, kemudian masalahnya bisa menjadi besar, dan pada saat kita menetapkan komitmen balas dendam tadi, maka pada saat itu dosanya bertambah. Dan kalau kita punya kesalahan kepada sesama, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memaafkan kesalahan sebelum orang yang punya hak melepaskan haknya. Kalau kita ngerasain orang, kita bisa meminta maaf kepada Allah, tetapi kepada orang yang kita rasain kita harus minta maaf. Kepada orang yang kita ambil haknya, kita minta maaf kepada Allah. Allah akan menyerahkan apakah itu dimaafkan atau tidak setelah orang yang kita ambil haknya melepaskan atau memaafkan. Kita mengembalikan haknya atau al-ibro. Jadi ternyata lebih sulit kita dosa kepada sesama daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti ya kalau dosa kepada Allah adalah nanti toh dimaafkan, ya enggak gitu kali, gitu kan? Akan tetapi dengan spirit Ramadan, pada saat kita halal bihalal, orang yang terbaik di antara kita, orang yang memiliki tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallah, maka sebab adanya rahmat Allah, pada saat bulan puasa itu adalah bulan penuh rahmat, rahmatullahi, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nazalat, turun di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan syahrul rahmah. Bahkan di dalam pembabakan Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan bulan rahmat, sebagai penanda bahwa kita memperoleh rahmatnya Ramadan, dijelaskan di dalam ayat yang saya baca tadi. Fabima rahmatin minallah, maka sebab adanya rahmat Allah, lintalahu, kita menjadi lemah lembut, kita nggak keras, nggak besar hati. Kalau yang biasanya ada anak masuk masjid kita tegur, sekarang kita nggak tegur, kita sapa, kita arahkan, kita bimbing, kita fasilitasi. Bahkan kalau perlu kita beri kesempatan di awal, yang sepuh-sepuh mundur. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk proses regenerasi dan juga kaderisasi, serta membangkitkan kepercayaan diri anak-anak muda. Pak RW, kita sama-sama RW. Saya tinggal di komplek BDN Depok.
satu RW, satu komplek itu satu RW. Jadi kalau jadi ketua RW itu penguasa komplek, jadi presidennya, kira-kira begitu. Begitu masuk maka sapam berhormat. Udah kayak presiden lah, kira-kira begitu. Masuk di dalam kawasan itu, pemimpin tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi, nyaris tak terkendali. Kadang boleh nggak bayar iuran, nggak ada. Kalau RW di sini malah tombok itu Pak. Sama dengan RW di komplek BDN saya itu malah tombok torok gitu. Maka begitu saya mimpin, waktu itu kita ada zaman muda, awalnya kaget. Nah, namanya komplek kan mungkin komplek tempat saya itu komplek perumahan bank dulu itu, bank BDN, sekarang jadi bank mandiri. Jadi ada hierarki struktural, ada pejabat, ada staf gitu, pasti ada keseganan-keseganan. Kemudian pada saat 98-99 ada merger Bank Mandiri, bukan Bank Mandiri, BDN, Bank Eksim, kemudian Bank Bukopinnya merger jadilah Bank Mandiri. Beberapa orang ambil pensiun dini, kemudian rumahnya asetnya dijual, saya beli. Masuklah orang asing yang di luar komunitas utama. Ini berarti kita masuk muhajirin di antara orang-orang Ansor. Penduduk pendatang di antara pribumi-pribumi tadi. Ini siapa ini makhluk asing? Alhamdulillah dengan proses interaksi yang kita bisa mengambil hati, kemudian menyesuaikan diri. Jadi fi ayyi ardin taqab wa anta mas'ulun an islamiyah. Saya diajarkan pada saat dulu pesantren kaidah-kaidah keagamaan sederhana. Dimanapun kita berpijak, maka langit harus dijinjing. Artinya apa? Ya tradisi kita ngikut, gak boleh kemudian mentang-mentang punya ilmu agama yang lebih semua dianggap salah. Maka tidak muncul rahmat. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang saya baca tadi. Fa bima rahmatin min Allah lintalahu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu akan lemah lembut. Begitu kamu datang di dalam suatu komunitas, kamu harus ikut komunitas itu. Kamu kenali dulu. Makanya al-jar qabla dar. Kenali dulu tetangga sebelum milih rumah. Kira-kira begitu. Ini pedoman bagi anak muda yang mau nikah nanti, milih rumah, jangan dilihat rumahnya dulu, tapi dilihat tetangganya dulu. Jauh sebelumnya, pilih calon itu tanya teman-temannya dulu. Kira-kira gitu Bu ya. Kalau mau dia milih mantu, jangan dilihat ini punya uang berapa, kendaraannya apa, kerjanya di mana. Jangan itu dulu. Lihat teman-temannya dulu. Begitu kita punya anak, mengenalkan calon menantu, kita lihat teman-temannya, iya kan? Maka akan ketahuan kebiasaan-kebiasaannya. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Nah ini pelajaran ibtidaiyah dulu. Kemudian saya berpikir ternyata relevan di dalam konteks relasi sosial kita. Anil mar'i tentang seseorang lantas al, jangan bertanya orang tersebut. Jangan tanya kepada anaknya, kamu kerja di mana nak, kamu baik apa enggak? Ya jangan tanya. Kalau tanya kepada anak kita, kepada calon pilihan, ya pasti yang terangkan yang baik-baik saja. Demikian juga nanti kalau ada calon datang, pasti yang datang baik-baik saja. Apalagi yang datang tim suksesnya, kan gitu kan? Atau pilpres dan lain sebagainya. Perlu kita melihat riwayat di dalam lingkungan dia, track record. Nah di dalam bahasa sekarang track record. Jangan dilihat pada saat hari ini saja. Lihat kemarin-kemarinnya kemana aja dia, ngapain aja dia, bergaulnya dengan siapa saja, policy yang dia ambil pada saat memperoleh amanah, apa yang dia lakukan. Itu bab soal track record. Anil mar'il atas al wasalkan qarinihi. Tentang seseorang jangan tanya dia, jangan tanya tim suksesnya, tetapi tanya lingkungan sekitarnya. Itu pada saat milih jodoh, Bu. Pada saat milih rumah juga demikian. Al-jaru qabla dar. Maka begitu ada pengajian di sini di Taman Sentosa, oh lingkungan Taman Sentosa berarti
Ya sudah oke, tinggal nyari kaplingan yang dijual sebelah mana ini. Lapor kepada Pak RW, temuin Pak RW, ada kaplingan yang mau dijual murah nggak Pak RW? Ini nanya serius nih. Iya. Al-jahl qabla tentang seseorang jangan tanya. Nah, dengan mengenali lingkungan, kemudian kita mengadaptasi, maka apa yang akan kita sampaikan kalau sudah klik, maka akan dengan mudah diterima. Makanya kadang orang melakukan persuasi, awalnya belum disampaikan hajatnya, tetapi belakangan ternyata ini ngajak gak bener ini. Tetapi ketika kita sudah terpersuasi, muncul kelekatan, kadang kita gak sadar itu diajak gak bener. Karena apa? Karena prosesnya dengan pendekatan kepada hati. Maka kita juga perlu hati-hati ketika ada orang mengkomunikasi ujung-ujungnya menyesatkan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fabima rahmatin min Allah lintalahu. Dengan adanya rahmat Allah akan ada kelemah lembutan, keluasan, kedekatan hati kita. Kita bisa bayangkan kalau kita menyampaikan pesan, sekalipun pesan itu benar secara material, tetapi kita sampaikannya dengan sok-sokan, dengan merasa benar, kira-kira begitu, pasti akan muncul penolakan, apalagi dipicu dan juga distimulasi dengan sentimen pre non pre, sentimen pendatang dan penduduk asli, sentimen keagamaan organisasi A, organisasi B, ini baru datang aja udah sombong banget ini, semua mau diubah. Nah misalnya gitu, sekalipun bisa jadi yang mau diubah itu benar-benar salah. Disitulah butuh hikmah wal mau'izatul hasanah kita. Kalau kita datang dengan keras hati, dengan qasawatil qalbi, lam faddu min qawli. Ayat berikutnya. Fabima rahmatin Allah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min qawli. Seandainya engkau datang dengan sombong keras hati, sekalipun mendapatkan kebenaran, tetapi dengan cara petentang menyalahkan satu dengan yang lain, lam faddu min qawli. Niscaya orang akan semburat kabur dari sekitarmu. Itulah dakwah Rasulullah SAW, dan dengan rahmat Allah kita memiliki kelemah lembutan. Sekarang kita bisa ukur, Bu, Pak, pada saat istri kita masakin untuk kepentingan kita, kemudian agak keasinan, kita teriak apa enggak, itu menjadi ukuran ini diterima enggak puasanya, menjadi ukuran bahwa kita memperoleh rahmat Allah apa enggak. Sebaliknya, kalau suami datang tidak sesuai dengan waktunya, kemalaman atau jadwalnya mestinya datang jam 5 kok tiba-tiba jam 10, enggak ada kabar berita, ibu marah atau enggak, itu akan menjadi penanda diterima atau enggaknya puasa kita. Kalau tiba-tiba nyolot marah, langsung kita tutup pintu, kita kunci, nggak boleh masuk. Kemudian yang muncul adalah persepsi sesuai dengan otak dan juga gambaran kita, padahal itu belum tentu faktual, bisa menyebabkan shiqaq atau konflik. Itu baru miniatur urusan rumah tangga, belum lagi urusan sosial masyarakatan yang ngurus 250 juta orang lebih. Gak mungkin bisa memuaskan semua orang, kira-kira begitu. Makanya ini bab soal haji juga nanti.
pentingnya menjaga diri ketika ada masalah-masalah. Jangan langsung lemparkan masalah itu kepada orang lain. Bagaimana sedapat mungkin waktu calon jamaah haji sering berangkat di Lopas dengan penuh keakraban setelah sekian puluh tahun menunggu, kemudian berangkat bareng dengan penuh kasih sayang tunggu di sini. Oke, saya tawaf dulu ya sayang. Tunggu di pintu, tunggu di pilar ini ya, jangan bergerak. Siap suamiku, saya nanti doakan juga ya kalau diberikan kekuatan di pilar yang satu, nggak ketemu pilar yang kedua, nggak ketemu marah. Ini istri nggak tahu diri. Kita sudah berat datang, Isa masih setia di pilar di mana dia berjanji itu. Lama-lama marah juga, gimana sih ini suami? Saya ditinggal sampai Isya nggak dijemput-jemput, akhirnya pulang ketemu ribut dia. Padahal masalahnya bukan di suami dan juga bukan di istri, salah pilar. Padahal pilarnya itu sama semua. Jangan sampai seperti itu. Ini kalau jamaah haji bu, ya, perlu ditata niatnya. Artinya tidak semua masalah itu problemnya ada di orang lain. Kalau kita mencari masalah di orang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan nggak ketemu berarti kita sudah dosa. Ternyata masalahnya ada di kita menuduh orang lain berbuat salah. Atau kemungkinan yang kedua, masalahnya benar ada di orang lain, tetapi kita punya kontribusi untuk juga berbuat salah. Kalau yang kedua kita nggak mungkin menyelesaikan masalah karena masalahnya ada di orang lain. Kalau ketemu masalahnya di kita, mencarinya di kita dengan mudah menyelesaikan masalahnya karena masalahnya ada di kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat rahmatullah. Ini halal bihalal kita berkomitmen untuk memberi sebelum orang lain meminta. Murah mudah tapi nggak semua orang memiliki kemampuan. Murah mudah nggak pakai biaya. Membuka pintu maaf itu nggak pakai biaya. Sebagaimana kita membuka lahan di sini awal, itu pakai biaya, pakai ekskavator, pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau membuka pintu maaf itu soal insyirahus sadri saja. Walau demikian, tidak semua orang punya kemampuan. Ya tapi kan saya lebih senior, saya dilahirkan lebih dulu, saya tinggal di komplek ini pertama. Enak aja saya suruh datang ke rumah dia yang baru kemarin masuk komplek ini. Nah, begitu muncul semangat yang seperti itu berarti ada unsur al-kibru di situ. Itu sudah dosa. Berarti ada nafsu syaitoninya di situ. Maka kesiapan kita untuk memberi maaf sekalipun kepada orang yang jelas-jelas salah kepada kita. Memberi sebelum orang lain meminta. Itulah hakikat silaturahim yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambut orang yang memutus. Jadi Bu, ini penting halal bihalal ini khususnya bagi al-hujjaj wal mu'tamirin, khususnya bagi ibu-ibu yang akan pergi haji. Jangan sisakan dendam, jangan sisakan di dalam benak dan hati kita untuk menyimpan kesalahan orang lain kepada kita, untuk menyimpan masalah yang porosnya orang lain salah dengan kita. Kita lepaskan saja, sudah saya ikhlaskan. Baik itu hak yang terkait dengan non material atau yang terkait dengan material. Kalau yang terkait dengan material diingatkan kalau belum diikhlaskan. Punya utang lagi, kalau orangnya masih susah untuk bayar
kita kapan? Nggak usah dibatin, kira-kira begitu. Karena ini sangat terkait nanti di dalam perjalanan ruhiyah kita, di dalam ibadah haji dan umroh kita. Silaturahim menuntut adanya kesiapan kita untuk menyambung yang terputus. Itulah hakikat silaturahim yang diberikan kemuliaan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan silaturahim itu laisa silatu bil mukafir. Bukan silaturahim orang yang kunjungan balasan. Itu saling kunjung, itu bukan silaturahim, tapi itu merawat kekerabatan. Tapi silaturahim antasir man faraka. Engkau menyambung orang yang putus tali kekerabatan, yang karena kesibukannya nggak sempat ketemu, kita kunjung ketemu, kemudian dengan pertemuan itu nyambung kembali. Orang yang nggak mau menyapa dengan kita datengin, kita sapa duluan. Itulah hakikat silaturahim. Dan silaturahim akan melempangkan jalan, memanjangkan usia kita, memperbanyak rezeki kita, termasuk rezeki pada saat kita punya azam untuk menunaikan ibadah haji. Bu, Pak, mau berangkat haji nggak? Mau? Mau berangkat haji? Sudah daftar? Sudah. Yang sudah daftar dan sudah akan berangkat haji belum tentu juga berangkat haji. Apalagi yang daftar. Kalau pengen daftar, pengen haji, daftar dulu. Itu bagian dari ikhtiar kita. Bagian dari ikhtiar kita. Nah, bagi yang sudah dapat kuota, ini ibu-ibu yang berangkat ini ya, yang berangkat. Ya, yang bapak-bapaknya mana? Masa ibu-ibu semua 21? Ya. Kita doakan semua mudah-mudahan persiapannya lancar. Persiapan di tanah akhir kita lancar. Tanggung jawabnya dipenuhi. Jadi tanggung jawab bagi jamaah calon jamaah haji itu di samping azan wal wakilah pada saat di sana juga tanggung jawab kepada orang yang ditinggalkan. Listriknya dibayar selama sebulan nanti, jangan sampai pulang-pulang diputus ya. Kemudian tanggungan-tanggungan terkait dengan anak juga dipastikan, jangan sampai anaknya kelaparan di sini. Itu salah tanggung jawab. Jangan sampai hanya karena tawakal dan dipasrahkan saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, bayi yang masih kecil ditinggal begitu saja. Oh enggak, dosa itu nggak boleh menelantarkan, karena ada keseimbangan antara tanggung jawab kita kepada Allah dengan tanggung jawab kepada sesama manusia. Ada kewajiban kepada Allah dengan pengenaan ibadah haji, ada kewajiban kepada sesama, khususnya mulazamatul an-nafaqah. Tanggung jawab kita tidak hanya kepada individu kita, tetapi tanggung jawab kita kepada mental zamu nafaqatuhu, orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Kalau yang bapak-bapaknya yang berangkat, istrinya tetap dibelanjain. Jangan sampai bilang, ini saya sudah buat berangkat haji ini untuk sementara puasa yang sebulan. Tetap kewajiban memberi nafkah. Dicukupi Pak ya, Bu ya? Dicukupi. Ini yang pertama. Jadi yang sederhana-sederhana aja dulu. Kemudian yang kedua, kesiapan mental kita. Karena pada hakikatnya ibadah haji itu adalah puncak ibadah yang mengumpulkan seluruh elemen jenis ibadah yang menjadi rukun min arkanil Islam. Karena itu ditempatkan di rukun yang berapa, Bu? Rukun yang kelima setelah kita tuntas puasa. Rukun yang pertama apa, Bu? Pak? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah ibadah qauliyah kita yang dipancarkan dari hati yang membenarkan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Gak cukup hanya dengan hati, kalau
pastikan dalam ucapan kita. Saya beriman sih, tapi saya nggak syahadat. Ya berarti dia belum muslim. Syahadat kita sebagai salah satu rukun min arkanil Islam untuk kepentingan loginnya. Nah, ibadahnya ibadah qauliyah. Yang kedua apa? Sholat. Sholat itu gabungan ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah. Ada aktivitas fisik, ada aktivitas lisan. Allahu Akbar itu rukun sholat takbiratul ihram, nggak boleh dibatin. Gerakan saja, tapi nggak baca takbir, nggak sah sholatnya. Jadi ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah. Apa yang ibadah qauliyah? Takbiratul ihram. Terus apa lagi Bu? Baca Fatihah. Terus apa lagi Pak? Apa? Halo? Tasyahud. Terus apa lagi? Salam. Kulhukul ya itu sunnah. Nggak baca kulhukul ya juga nggak apa-apa. Baca kenceng bismillah atau pendek juga nggak apa-apa. Ini kayak gitu nggak perlu diributin. Perlunya dikaji dengan ilmu, dengan pengkaji dengan ilmu, maka muncul insyirahus sadri karena ilmu. Nah prakteknya, ini yang paling penting. Prakteknya harus didasarkan kepada al-hikmah. Hikmah itu apa? Wisdom. Kalau dalam praktek ilmu fikih, soal ilmu dicari dalil yang paling kuat, tapi soal praktek dicari yang paling aslah dan akhwat. Aslah dan akhwat itu apa? Yang paling hati-hati dan paling maslahat. Nggak mesti yang paling kuat dalilnya kemudian langsung dipraktekkan, nggak mesti. Disitulah butuh al-hikmah kita. Kalau di dalam komunitas yang mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang mazhab Syafi'iyah, yang datang kemudian mazhab Hanabilah, sekalipun mazhab Hanabilah juga tidak dipersalahkan, bisa jadi dalam konteks keilmuannya memiliki basis keilmuan yang kuat, yang nggak usah dipaksakan. Kira-kira begitu. Disitulah pentingnya al-hikmah. Makanya kita kenali lingkungan masyarakatnya. Pada saat kita diundang mau khutbah, ini biasanya adzan 1 apa adzan 2. Harus dikenali itu. Nggak bisa di dalam konteks lingkungan yang biasanya adzan 2 langsung nggak bisa, harus adzan 1 saja. Pasti ribut gitu. Akhirnya apa? Tapi soal praktek dicari yang paling aslah dan akhwat. Aslah dan akhwat itu apa? Yang paling hati-hati dan paling maslahat. Nggak mesti yang paling kuat dalilnya kemudian langsung dipraktekkan, nggak mesti. Disitulah butuh al-hikmah kita. Kalau di dalam komunitas yang mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang mazhab Syafi'iyah, yang datang kemudian mazhab Hanabilah, sekalipun mazhab Hanabilah juga tidak dipersalahkan, bisa jadi dalam konteks keilmuannya memiliki basis keilmuan yang kuat, yang nggak usah dipaksakan. Kira-kira begitu. Disitulah pentingnya al-hikmah. Makanya kita kenali lingkungan masyarakatnya. Pada saat kita diundang mau khutbah, ini biasanya adzan 1 apa adzan 2. Harus dikenali itu. Nggak bisa di dalam konteks lingkungan yang biasanya adzan 2 langsung nggak bisa, harus adzan 1 saja. Pasti ribut gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi sholat, nggak jadi orang kumpul, yang ada adalah berantem sendiri. Sementara banyak orang yang nggak sholat, nggak ada yang ngajak, karena yang ngajak berantem sendiri. Nah yang paling penting apa? Wisdom tadi, al-hikmah. Makanya
kalau di dalam pelajaran dari para kiai dulu, kalau belajar cari dalil yang paling kuat, tapi kalau praktek cari yang paling hati-hati. Gitu loh, luar biasa wisdomnya para kiai kita dulu. Ini baru ilmu sedikit yang menyalahin orang semuanya, akhirnya yang terjadi adalah konflik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sebelum terakhir, yang kedua, soal haji. Alhamdulillah Bapak Ibu khususnya yang hari ini mati-mati safar yang akan berangkat kepada ibadah haji, kita semua meyakini bahwa haji itu adalah panggilan Nabiullah Ibrahim yang ditetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan kemudian dimanifestasikan dalam kewajiban ibadah haji yang menjadi rukun min arkanil Islam. Tadi sholat itu ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah. Kemudian zakat ibadah maliyah. Sekalipun orangnya mau meninggal, kemudian dia punya harta banyak, dia tetap wajib zakat. Sekalipun dia nggak bisa apa-apa. Ibadah maliyah dia. Nggak perlu datang sendiri untuk bayar zakat, nggak perlu juga. Bisa juga diambil oleh petugas atau dari lasnya, dari basmasnya, dihitungkan, dibantu. Gak perlu dia langsung yang menunaikan, karena ibadahnya adalah ibadah maliyah. Gak perlu juga dengan keikhlasan, sekalipun dengan terpaksa gak apa-apa. Karena perintah zakat itu ada dua, ada perintah oleh amri ngambil dengan suka atau tidak suka, kemudian perintah dengan kerelaan kita tunaikan. Wa atuz zakat, ada khudh min amwalihim shadaqah, ambil itu sedekah dengan suka atau tidak suka, atau wa atuz zakat, tunaikan zakat dengan asas kesadaran kita. Ibadah yang puasa ibadah ruhiyah, tapi kalau haji menggabungkan seluruh elemen ibadah tadi, mulai dari ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah maliyah, ibadah ruhiyah di dalam satu kesatuan manasikul haji. Ada talbiyah yang harus kita sampaikan, ada gerakan tawaf, ada sa'i, ada uang yang harus kita bayarkan terkait dengan zat dan rahilah, ada jiwa kita, ada ruhiyah kita. Kita dilarang untuk rafat, dilarang untuk melakukan mangzuratul ihram, larangan-larangan ibadah haji. Kita nggak boleh hubungan badan, kita nggak boleh motong rambut, kita nggak boleh makan wewangian, kita nggak boleh mencabut rumputan, kita nggak boleh menyembelih, kita nggak boleh akad, nggak boleh mengakadkan, nggak boleh hubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu adalah penempatan kemampuan kita menahan diri, dan itu dasarnya adalah mengendalikan diri dari nafsu, embrio dari ibadah Ramadan. Haji seluruh rangkaian itu. Maka pertama kita kuatkan niat kita, haji semata adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala lillah, bukan lilja, bukan untuk gagah-gagahan. Saya itu yang kemarin meledek, saya sekarang berangkat, duluan saya begitu pulang nanti panggil saya Bu Haji dong. Begitu ada orang manggil namanya langsung diambil mic-nya, bukan ini tapi Bu Haji Rodiyah. Enak aja, saya sudah haji, mahal bayarnya, nyampe sini nggak dipanggil Bu Haji. Nah, berarti ini tanda-tanda niatnya nggak ikhlas. Jadi harus dipastikan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ditancapkan mulai saat kita berada di tanah suci. Namanya juga panggilan. Saya 2002 terakhir 2017 kemarin. 2002 itu pertama kali saya haji. Hajinya juga haji biwiri
tersiksa. Karena 2002 masih mahasiswa, hitung-hitungan normal ya nggak mampu. Hitung-hitungan normal belum memiliki kewajiban, tetapi diberikan kesempatan untuk berangkat. Di sejarahnya ini khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya harapan tetapi belum bergerak untuk menuju. Kita tancapkan niat yang kuat dulu. Karena apa? Karena percayalah bahwa haji ini adalah panggilan. Bisa jadi orang yang punya uang banyak bisa berangkat pakai furoda 1 miliar, tapi dia nggak berangkat. Sebaliknya, marbot masjid yang kesehariannya nggak punya uang untuk kepentingan kebutuhan bayar ONH tapi bisa berangkat. Ini banyak contoh, banyak kasus. Kita bisa belajar dari situ. Saya 2002 awal pernikahan, kemudian istri hamil dalam situasi abnormal kehamilan. Kalau saya mengeluh pasti nggak produktif. Saya syukuri dalam situasi kondisi abnormal, kena tos waktu itu, sehingga harus setiap 2 minggu sekali konsultasi kepada dokter, obatnya mahal untuk kelas mahasiswa. Jadi ada 3 butir, 1 butirnya itu diminum setiap waktu 3 kali sehari. 1 butirnya itu senilai 8.000 waktu itu. Ya akhirnya ada power of pipet, kekuatan pipet itu yang biasa mahasiswa normal-normal aja, kemudian kita bekerja, kita nulis, kita nerjemah, ada aja jalannya. Suatu waktu kita konsultasi kepada dokter di akhir Ramadan, kita pamit pemeriksaan terakhir mau pulang kampung. Ya biasa kalau orang rantauan kalau akhir Ramadan mau pulang kampung, kita izin. Ternyata dokter nggak mengizinkan. Padahal ibu kita kangen di rumah. Ini pelajaran juga bagi ibu-ibu dan bapak-bapak punya anak merantau. Jangan disumpahin kalau nggak pulang kampung. Hati-hati ini. Ini doa juga. Pertimbangannya apa dokter waktu itu? Ini jadi memang sudah usia 8 bulan, tetapi masih belum cukup kuat kalau dibawa perjalanan jauh. Percayalah ibu kita itu sayang kepada kita. Nggak harus dengan cara pulang kampung. Akhirnya kita taat nasihat dokter, kita sampaikan, dan alhamdulillahnya orang tua juga memahami. Nah, enaknya gitu kan? Ada tafawun, ada understanding. Nggak boleh menang-menangan. Satu wis pokoknya. Kalau satu orang berpijak pada pokoknya, maka rusak urusan. Wis pokoknya anakku ajak pulang, pilih mana saya atau suamimu. Nah, kalau udah pokoknya begitu. Sebaliknya suaminya bilang, pokoknya ikut aku, pilih mana, ibumu atau aku. Nah, itu nggak Bu? Kalau dihadapkan dalam posisi yang seperti ini, pilih yang mana kira-kira bapak-bapak ibu-ibu? Pilih mana? Pilih ibu. Oh, tegas sekali, pilih ibu. Nah, istri ganti lagi, nggak apa-apa gitu. Kalau dihadapkan yang seperti ini, pilih dua-duanya. Harus diingatkan bahwa ibu itu utama, suami harus ditaati. Ibu yang baik mempersilahkan anak untuk ke suaminya karena itu bagian dari taat kepada suami. Suami yang baik mempersilahkan istrinya untuk pergi ke ibunya karena itu bagian dari birrul walidain. Kalau ada dua-dua yang seperti ini menjadi enak. Kalau tadi salah satu pokoknya, sebenarnya kalau salah satu saja sih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau jadi salah dua. Ya. Kalau salah satu, misalnya ibu pokoknya, ya sudah suaminya bilang mas pokoknya turutin aja ibu. Ini dalam rangka birrul walidain. Karena walau bagaimanapun kita nggak akan terlahir kalau ibu kita nggak ngedem. Udah
udah turutin, itu bagian dari birrul walidain. Atau kalau ada suami atau istri yang ngotot seperti itu, ibunya, bapaknya legowo, sudah nak kamu turutin aja nak suamimu, memang kamu harus berbakti kepada suami. Ibu nggak apa-apa, ibu doakan, bapak doakan, menjadi enak nggak Bu? Bisa gitu Bu? Iya, berat ya Bu ya, berat. Karena berat pahalanya besar. Ini saya masih muda, ini teori saja, tapi insya Allah kita praktekkan. Dan salah satu prakteknya 2002 dulu, saya telepon ngomong dengan memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Akhirnya dipahami, saya nggak pulang. Dengan nggak pulang itu ternyata menjadi wasilah. Kemudian saya ketemu Menteri Agama, dan pada saat ngobrol saya diminta berangkat haji tanpa ada awalan apapun, tanpa terbersit pikiran sedikit pun sebelumnya. Dan alhamdulillah saya berangkat gak punya uang, bisa ngonin, pulang-pulang bisa nyicil rumah. Sebaliknya pada saat 2002 dulu, karena saya tugasnya waktu itu di daerah kerja Madinah, di kloter atau gelombang pertama ada jamaah calon haji ke Madinah dulu. Ya, rombongannya ini Ibu gelombang pertama atau gelombang kedua? Ada yang pertama. Kalau gelombang pertama perjalanannya ke Madinah dulu. Selama 8 hari di Madinah baru bergerak ke Mekah. Ada salah satu rombongan dari kloter di daerah Semarang, Jawa Tengah. Saya masih ingat betul karena saya terlibat langsung di dalam menginterview dan saya catatkan, saya dokumentasikan di dalam buku saya terkait dengan jejak-jejak ibadah haji. Saya tulis apa yang terjadi. Begitu rombongan nyampe di Madinah, setelah itu rutin melaksanakan ibadah arba'in. Pada saat jelang pemberangkatan ke Mekah, dia nggak mau berangkat ke Mekah, dia minta pulang ke Semarang. Dengan persuasi dibujuk, kemudian dia ditinggal dari rombongannya karena rombongannya harus bergerak ke Makkah. Kemudian masih ada proses persuasi untuk bisa diberangkatkan ke Makkah. Sampai kondisi tertentu dia nggak mau tetap pergi ke Makkah, dan akhirnya dengan berat hati dia bertanda tangan untuk rela tidak menuntut pada saat dipulangkan, dan singkat kata benar dipulangkan. Dan dia baru nyampe Madinah, belum nyampe ke Mekah. Jangankan ritual ibadah haji, nyampe Mekah saja belum. Itu sebagai bukti bahwa haji itu adalah panggilan. Wa adzul nasi bil haji yaqulu rijalan wa ala kulli dhamirin. Dan adzankan itu umumkan, iklankan, seru kepada seluruh manusia. Wa adzul nasi bil haji, untuk menunaikan haji. Kita semua punya keinginan untuk berangkat ibadah haji, sekalipun sudah berkali-kali ibadah haji. Gitu ya Pak Ji? Masih pengen haji? Masih? Sudah berapa kali Pak Ji? Nah, sudah berapa kali? 1 kali. Pengen lagi? Pengen. Pak yang apa yang beberapa kali? Sudah berapa kali? Sekalipun sudah berkali-kali masih tetap pengen saja. Itu soal panggilan jiwa dari apa yang sudah diserukan oleh Allah melalui Nabiullah Ibrahim di dalam ayat Al-Quran ini. Wa adzin, dan azankan, umumkan, serukan kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Yang tuhan niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan dengan jalan kaki, dengan naik pesawat, dengan naik ontel, dengan merangkak, bahkan ditempuh untuk kepentingan memenuhi seruan tadi itu. Bahkan kalau nanti rasakan Bapak Ibu
Ibu, pada saat kita melaksanakan ibadah umroh misalnya, belum selesai manasik umroh di sana, belum juga pulang, udah kangen. Doanya sudah minta, ya Allah kembalikan saya ke sini. Ini belum balik ke tanah suci sudah minta dikembalikan. Memang begitu. Kalau kita pergi ke Taman Sentosa ini, ya ngaji 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Oke. Kemudian ketemu ini dulu katanya, udah bosan kan gitu kan. Tetapi kalau kita ke Baitullah 10 kali, 20 kali nggak ada bosannya. Kecuali orang yang mati hatinya. Kecuali orang yang mati hatinya. Kita semuanya kangen ya kepada Baitullah, kangen kepada ibadah haji dan umroh. Al-Fatihah. Iya memang dia yang terakhir sedikit saya mengingatkan pada calon haji dan pada kita semuanya, sebelum berangkat pastikan ilmu haji, pastikan ibadahnya, termasuk juga bagi kita semuanya. Ibadah itu enggak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi dengan ilmu. Ibadah itu tidak hanya sekedar niat, tetapi juga dengan ilmu. Niat baik saja tidak cukup, tetapi harus dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa kita peroleh dari kita membaca, dari guru. Bisa kita taklid, apa itu taklid? Ngikutin, tapi ngikutin kepada orang yang ngerti. Jangan ngikutin orang yang nggak ngerti, kita terjerumus. Pernah suatu waktu orang ngikutin karena di Arab merasa semuanya orang Arab dan benar. Begitu di tanah suci di Mekah Al-Mukarramah, karena penuh kemudian kita malas keluar, kentut di dalam. Ada orang tertidur, begitu kita lihat itu orang jubahan tuh. Tertidur, habis tidur kemudian bangun langsung sholat. Nah, itu berarti boleh. Kalau di sini boleh. Apa itu kata Ustaz di sana itu? Katanya tidur enggak boleh sholat lagi, itu membatalkan sholat. Tidak semua orang yang di sana ngerti juga Ibu, Bapak. Jadi kita ngikutin orang yang punya ilmu. Jangan ngikutin apa yang kita lihat, karena nggak semua yang kita lihat itu juga benar. Contohnya misalnya ketika di Masjid Nabawi sama Masjid Al-Makki atau Al-Haram Al-Makki memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya terkait dengan waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Kalau di Masjid Al-Haram Al-Makki nggak ada waktu terlarang, semuanya boleh, dan semua haram itu juga memiliki keutamaan. Kita di hotel di area haram punya keutamaan. Demikian juga di dalam waktu-waktu sholatnya. Sementara kalau di Madinah ada waktu-waktu yang terlarang juga. Habis sholat subuh sampai tulu isyamsi itu waktu terlarang untuk sholat, kecuali ada sebab. Habis sholat asar sampai maghrib, kecuali ada sebab. Salah satu sebab yang membolehkan misalnya sholat jenazah. Tapi kalau sholat mutlak nggak boleh. Kemudian kita ikut sholat karena apa? Karena melihat di depan kita sholat. Ingin niat yang baik. Nah, kalau tanpa ilmu menjadi dosa. Bukan hanya capek-capek kita melaksanakan tanpa pahala, justru dosa. Nah, disinilah pentingnya ilmu manasik. Nanti ada rutinan kan melalui KPIH-nya atau melalui bimbingan di Kementerian Agamanya, melalui ustaz-ustaz di sininya secara khusus didalami ilmu-ilmu keagamaan, khususnya terkait dengan praktek keagamaan, baik yang terkait dengan ibadah haji maupun terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, baik selama di tanah suci maupun di dalam proses perjalanannya. Bagaimana kita tayamum, bagaimana kita memakai ihram, kapan kita tahallulnya, apa yang terlarang, apa yang dibolehkan dan lain sebagainya. Tidak hari ini. Kalau hari ini nanti ini satu SKS. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kita doakan secara khusus kepada jamaah keluarga besar
warga Muslim Taman Sentosa, mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran dan berikan kesembuhan secara optimal. Bagi yang sibuk, mudah-mudahan Allah lapangkan, berikan kesempatan kepada kita semuanya. Bagi yang kondisi sulit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan. Bagi yang banyak hutang, mudah-mudahan Allah segera gerakkan untuk menutupi hutang-hutangnya dengan jalan yang mudah dan juga halal. Ala hadini yang wala kuluniyatun sholihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa khusus bagi al-hujjah wal mu'tamirin. Mudah-mudahan perjalanannya dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hajinya diberikan haji yang mabrur, sa'inya yang masykur, bersanya dan yang maghfur, dan bicaranya bicara yang tabur. Keluarga yang diberikan keluarga yang sehat, keluarga yang maslahat, keluarga yang sakinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dengan wasilah silaturahim halal bihalal pertemuan pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rahmah, pintu maghfirah, pintu kebaikan, pintu rizki, pintu ilmu kepada kita semuanya, sehingga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halal, manfaat, barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, lingkungan yang guyub, rukun, penuh kebersamaan, lillahi kalimatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana la tarhamna kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tahassar bi izzati wa jabarut wa tasamma surahul malakut wa janna bil hayy alladhi la yamut. Yashfirna wa innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra ma fiha wa khayra ahliha wa inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan maqdur ya alim ma fi sudur akhrijna min dhulumati wan nur. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa taqabbal nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karratan marrat. Allahumma rizqna ziyaratal haram wa rahmah wa hadid lana ma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana urudna ila baytikal muharram al-adai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terima kasih kepada Al-Mukarram MPI yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dan bisa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya kita langsung bermusyawarah. Sebelum menunggu waktu adzan zuhur, kita bersama-sama. Tapi sebelumnya kami sebagai perwakilan dan kesempatan bagi sahabat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila itu acara juga kurang masih berkurang bersama-sama. Marilah kita itu pengajian pada kesempatan malam ini dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Top. Nanti terakhir.